Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Adin Saputra dengan NIM C1C020056 dari ruang 010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data dalam metodologi penelitian. Pokok pembahasan pada materi kali ini yang pertama yaitu adalah pengertian analisis data, jenis-jenis analisis data, teknik analisis data, dan yang terakhir yaitu langkah-langkah analisis data. Pengertian analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sinetesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Lexi Y. Moleong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitik beratkan. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis analisis data. Keberadaan data dapat digolongkan ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu data bermuatan kualitatif dan yang kedua yaitu data bermuatan kuantitatif. Data bermuatan kualitatif disebut juga dengan data lunak. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif atau penilaian kualitatif. Keberadaan data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partisipatoris atau permaknaan penelitian terhadap dokumen atau peninggalan. Untuk memperoleh arti dari data semacam ini melalui interpretasi data digunakan teknik analisis data kualitatif. Kemudian selanjutnya data bermuatan kuantitatif. Keberadaan data bermuatan kuantitatif adalah angka-angka atau kuantitas, baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan ataupun pengukuran. Data bermuatan kuantitatif yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan selalu menggunakan bilangan cacah. Contoh data seperti ini adalah angka-angka hasil sensus, angka-angka hasil tabulasi terhadap jawaban terhadap angket atau wawancara terstruktur. Adapun data bermuatan kuantitatif hasil pengukuran adalah skor-skor yang diperoleh melalui pengukuran seperti skor tes prestasi belajar, skor skala motivasi, dan skor timbangan dan semacamnya. Kemudian teknik analisis data. Dalam teknik analisis data menggunakan statistik, terdapat dua macam statistik yang digunakan pada kuantitatif, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah bidang statistik yang berhubungan dengan metode pengelompokan, peringkasan, dan penyajian data dalam cara yang lebih informatif. Pada statistik jenis ini, kita melakukan teknik statistik yang berhubungan dengan penyajian data statistik dalam bentuk gambaran angka-angka yang termasuk dalam statistik deskriptif, antara lain distribusi frekuensi, distribusi persen, dan pengukuran tendensi sentral. Kemudian statistik inferensial adalah teknik statistik yang berhubungan dengan analisis data untuk penarikan kesimpulan atas data. Teknik statistik inferensial berhubungan dengan penggolongan statistik sehingga menggunakan hasil tersebut kita dapat menarik kesimpulan antara karakteristik populasi.
Menurut Sugiono, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesainya di lapangan. Analisis sebelum di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini hanya bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Kemudian analisis selama di lapangan, model Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Kemudian analisis data selama di lapangan, model Sperdelli. Menurut Sperdelli, proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci atau key informant yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara. Kemudian langkah-langkah dalam analisis data. Menurut Sukar di tahun 2003, ada beberapa langkah yang perlu dilalui agar proses analisis menjadi lebih terarah, yakni sinkron, tabulasi, mendeskripsikan data, dan melakukan uji statistika. Yang pertama yaitu adalah sinkroning. Sinkroning ada pemberian nilai pada setiap jawaban yang dikumpulkan peneliti dari instrumen yang telah disebarkan. Setiap item pertanyaan yang dimunculkan pada instrumen dikuantifikasikan dalam bentuk angka. Misalnya pada saat angket disebarkan alternatif jawaban yang diberikan masih berupa kualitatif, maka pada tahap ini harus dikuantifikasikan. Pada tahap ini peneliti memberikan nilai atau bobot pada setiap alternatif jawaban. Kemudian itu adalah tabulasi. Setelah tahap sinkroning, hasilnya ditransfer dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dilihat. Mencatat skor secara sistematis akan memudahkan pengamatan data yang diperoleh. Apabila analisis data membandingkan dua kelompok, maka data ditempatkan dalam kolom yang berbeda. Dengan menggunakan prinsip tabulasi ini, seorang peneliti akan dapat menentukan arah selanjutnya. Teknik analisis apa yang diperlukan, tergantung apa tujuan analisis data yang hendak dicapai. Kemudian yaitu mendeskripsikan data. Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih dimengerti oleh peneliti atau seseorang yang tertarik dengan hasil penelitian yang akan dilakukan. Analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh peneliti atau pengembang dalam menganalisis data yang ada dengan menggunakan prinsip deskriptif. Dengan menganalisis secara deskriptif dapat mendeskripsikan data secara lebih ringkas, sederhana, dan lebih dimengerti. Kemudian melakukan uji statistika. Uji statistika atau analisis referensial merupakan pengolahan data yang diperlukan dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan pendekatan penelitian atau yang diambil. Penggunaan rumus atau aturan-aturan tersebut hendaknya mampu mengukur dan sesuai dengan tujuan atau hasil penelitian yang akan peneliti capai. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.